Kita balik lagi di Generasi Mecin, masih dari Chill In Cafe, Best Western Hotel Senayan. Kita mau berandai-andai nih, Indonesia 5 tahun ke depan dari segi industri perdagangan dan ekonomi itu bakal seperti apa? Melihat komposisi-komposisi yang selama masa kampanye kemarin sudah disosialisasikan. Oke, kalau di 02 mungkin kita bisa ngelihat ada Bapak Kwik Kiangi di situ, ada Bapak Rizal Ramli. Oke. Kalau di 01 ya mungkin nggak akan jauh beda lah dari kabinet yang sekarang ditambah-tambah dari partai pengusung mungkin kurang lebih ya. Iya. Pasang pengusung juga nggak berubah. Iya, partai pengusung juga nggak berubah, pasti ya cuman gitu-gitu aja orangnya mungkin. Nah, dari Mas Dandung, kira-kira ekonomi dan perdagangan Indonesia 5 tahun ke depan kalau sesuai hasil quick count 01 lagi yang akan melanjutkan apa yang perlu diberubah sebenarnya? Ya sebenarnya gini, kalau dari sisi pengusaha ini Bu ya, pengusaha itu kan pengennya ada harapan baru gitu, baru. Sehingga mungkin ada sebagian pengusaha yang ingin sesuatu yang berbeda gitu ya. Siapa tahu gitu ya, ketika pemimpinnya berbeda bisa menelurkan suatu policy yang berbeda sehingga dunia usaha itu juga lebih bergairah lagi. Nah, kalau toh misalnya yang tetap yang menang sesuai dengan quick count 01, ya kita berharap even walaupun Pak Jokowi terus, kita berharap Pak Jokowi juga bikin terobosan gitu. Kalau hanya biasa-biasa aja, nanti kita pasti ada rasa pesimistis. Kok gitu lagi gitu ya. Yang dijual itu lagi. Sementara kita berharap ada sesuatu yang baru sehingga ketika kita melangkah itu ada fresh lah. Langkah yang fresh, kebijakan yang lebih lebih advance gitu sehingga akhirnya dunia usaha juga bergairah lagi. Saya katakan salah satu sektor yang agak berat kan properti sekarang. Saya bolak-balik bahwa properti sekarang sangat rendah pertumbuhannya padahal kita tahu properti itu bisa mendorong pertumbuhan ekonomi. Sekarang 5 Bu ya, 5, sekian padahal targetnya 7. Nah, kalau misalnya bisa mendorong sektor properti artinya di sini tumbuh, ini pertumbuhan juga akan dengan cepat akan terangkat gitu. Tapi sekarang sektor properti memang lagi berat. Indikator-indikator yang bisa bilang properti lagi berat tuh pertumbuhannya satu, kemudian saya kan juga berinteraksi dengan teman-teman dari sektor usaha properti. Sekarang jualan aja setengah mati. Sebulan itu kalau dulu dia bisa beli jual 20 unit. Sekarang 1 bulan 1 aja udah prestasi luar biasa. Jadi memang daya beli juga berat gitu ya. Kemudian saya nggak tahu faktornya apa, tapi yang jelas faktanya seperti itu. Mungkin Bu Eni bisa memberi penjelasan, tapi bagi kami sebagai pelaku usaha merasakan sulitnya menjual barang ini gitu. Oke, Bu Eni mungkin. Nah sebenarnya gini, yang mesti segera dilakukan perubahan oleh Pak Jokowi itu sebenarnya begini. Kalau dari sisi komitmen kebijakan, hampir sebagian besar dari komitmen kebijakan Pak Jokowi sebenarnya tidak ada yang jelek. Lihat saja misalnya dari paket 1 sampai 16 itu nggak ada yang jelek. Dan narasi-narasi yang selama ini dibangun untuk percepatan produktivitas daya saing juga nggak ada yang jelek. Problemnya adalah di implementasi. Nah ini yang harus segera dikonsolidasikan nanti terutama kuncinya memang di kabinetnya. Jadi kalau kemarin katakanlah dari tahap pertama kan ini kabinetnya Pak Jokowi masih sulit untuk melepaskan diri dari tekanan partai koalisi. Nah, harusnya kalau yang kedua ini kan sudah lebih rileks, sudah tidak akan mencalonkan lagi sehingga akan concern benar-benar kalau kabinet yang akan dibentuk nanti second kabinet yang terdiri didominasi oleh para profesional sehingga konflik of interest dalam pengambilan kebijakan-kebijakan terutama di ekonomi tidak akan terjadi. Nah, kita harapkan kalau seperti itu maka nanti fokus kebijakan ekonomi ini minimal akan ada satu fokus yang benar-benar secara nasional ini menjadi visi bersama. Kalau kemarin kan dari awal sebenarnya sudah disampaikan yang ada hanya visi presiden, tidak ada visi menteri. Tapi yang terjadi kan tetap saja konflik of interest atau ego sektoral ini kan masih berlangsung sampai hari ini gitu kan. Nah, sehingga kalau menurut saya pemicunya kalau tadi misalnya sektor properti omsetnya menurun dan juga di sektor real menurun, kuncinya memang daya beli. Daya beli itu yang harus disembuhkan. Ini kan kalau ibarat kita dokter gitu kan, apa obatnya yang paling mujarab? Tentu untuk meningkatkan daya beli hanya 2 yang paling utama. Stabilitas harga kebutuhan pokok dan lapangan kerja. Nah,
ini yang dua-dua ini harus secara konkret. Tidak hanya berdasarkan angka-angka statistik. Katakanlah misalnya pemerintah selama ini kan hanya mengklaim bahwa tingkat inflasi ini sangat terkendali. Di semua negara memang terkendali karena pertumbuhan rendah gitu kan. Nah, justru persoalannya adalah bahwa bagaimana harga yang terkendali ini mampu menjadi pemicu terjadinya peningkatan daya beli masyarakat. Itu PR utamanya gitu. Jadi tidak hanya sekedar kita puas harga terkendali. Nah, kedua adalah agar orang punya daya beli tentu pekerjaan. Nah, siapa sektor yang bisa memulai terjadinya perluasan kesempatan kerja yang benar-benar tinggi? Industri. Nah, jadi kembali lagi tadi kalau kita berbicara Cina bisa tumbuh 7%, bahkan dulu sempat double digit, itu karena industrinya ini tumbuh luar biasa. Sebagaimana halnya dulu ketika kita punya pertumbuhan 7-8% walaupun itu menjelang krisis 97-98 ya, itu karena pertumbuhan industri kita double digit. Nah, diantaranya adalah memang kemajuan Batam waktu itu kawasan industri kan. Nah, ini yang segera harus ditata, dibenahi betul-betul ya, benahi bahwa kuncinya adalah bagaimana investor yang datang itu tidak hanya masuk ke portofolio, tapi masuk ke sektor-sektor real, terutama sektor industri manufaktur. Nah, kita itu kan kekuatan kita punya sumber daya yang luar biasa, baik di bawah bumi sekali lagi ya, itu tambang harus dilakukan pembangunan smelter dulu, baru boleh dijual. Hasil perkebunan juga demikian, harus diolah dulu, dilakukan hilirisasi industri, baru dijual. Nah, kalau ini kita lakukan, maka pertumbuhan 6%, pertumbuhan 6-7% itu bukan sesuatu yang mustahil untuk size dan potensi ekonomi Indonesia. Tapi sekali lagi tadi harus menempatkan yang memang benar-benar ya menguasai. Jadi dunia usaha, dunia industri itu memang ranahnya pengusaha. Jadi yang tahu persis bagaimana menggerakkan itu dunia, jangan sok tahu pemerintah gitu loh. Jadi jangan pernah tempatkan BUMN ya, BUMN justru malah menggerecokin dunia usaha. Jadi kalau kita kembali lagi topik kita di season sebelumnya mengenai holding BUMN atau sinergi BUMN inilah yang harusnya menjembatani agar sektor-sektor swasta ini memacu. Jadi fungsi BUMN itu sebagai food getter, sebagai daya tarik gitu loh. Kita mau diskusi lagi abis ini. Kalau tadi Bu Eni dan Mas Danu juga ngasih masukan, mudah-mudahan kalau misalnya memang Pak Jokowi lanjut periode 2 dan tadi ada sinergi yang salah satunya manufacturing dan BUMN jangan gerecokin. Dan Pak Jokowi kalau bisa lebih bebas daripada kungkungan kepentingan politik. Tapi Menteri BUMN-nya orang politik, Bu. Sebenarnya Bu Rini bukan orang politik. Hebatnya Bu Rini itu masih bisa jadi menteri sekalipun tidak diterima DPR. Itu luar biasa. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Nah, penting juga kita ngebahas komposisi di legislatif ya. Mengingat hasil quick count juga ada pergeseran. Ya, tapi ada 9 partai yang akan masuk, komposisinya 5 partai pendukung dan 4 partai oposisi. Kira-kira ini kekuatan atau malah akan jadi batu kerikil juga nih buat pembangunan Pak Jokowi di periode kedua ya. Kita bakal diskusi lagi abis yang satu ini. Jangan kemana-mana.